katedral. Gitu. Dengan KJRI. Boleh disinggung Pak soal tadi kerjasama dengan organisasi Muslim misalnya dari Kamboja itu biasanya berupa apa Pak? Apakah pengajian juga atau bagaimana Pak? Pengajian Pak. Pengajian juga ya. Jadi kalau kita bilang tukar informasi juga gitu Pak ya? Jadi kalau anak-anak ya jadi kita juga punya kelas anak-anak untuk belajar ngaji, baca Islamic Studies, terus juga orang tua juga ada acara pengajian dan ceramah-ceramah. Itu acara rutin Pak. Kalau acara rutin setiap minggu begitu biasanya. Kita memberikan pengajian Al-Quran dan juga ceramah-ceramah. Luar biasa ini Pak. di negeri orang gitu ya Pak ya, masih kegiatan-kegiatan seperti itu ternyata masih berjalan gitu Pak. Kemudian Pak, udah berapa orang Pak anggotanya Pak? Artinya yang aktif, yang selalu hadir, dalam kalau pengajian. Paling masing-masing pengajian itu sekitar mungkin ada 100-200 orang lah, mungkin sekitar cukup banyak sebetulnya kalau banyak. Dan komunitas Muslim juga cukup banyak sebetulnya di Los Angeles dan sekitarnya ini. Itu terlihat kalau kami mengadakan sholat Idul Fitri itu Pak, itu penuh sekali itu Pak. Mungkin sampai 2.000-3.000 orang bisa kumpul jadi satu. Kalau Bapak bisa estimasi Pak, di Los Angeles sendiri kira-kira penduduk Muslimnya Indonesia Pak ya, Indonesia Muslim itu berapa Pak? Estimasi aja kira-kira gambaran kasar dari pengajian-pengajian yang Bapak lakukan itu. Ya. Setiap pengajian mungkin kita ada ya sekitar 500-an aktif lah. 500-an ya? Yang maksudnya ada itu biasanya gitu. Ya kita kalau di sini comes and goes ya Pak. Oh gitu. Awalnya bukan di sini terus kepindahan karena pekerjaan lah Pak. Biasanya kalau pekerjaan ke mana-mana gitu. Jadi cukup aktifan cukup kalau setiap minggunya cukup aktif juga dengan kegiatan-kegiatan Indonesia lainnya lah kita bergabung juga. Kemudian kita beralih ke bicara soal ini Pak, soal Islam atau Muslim Indonesia di Amerika. Menurut Bapak nih Pak ya, kehidupan masyarakat Muslim Indonesia di Amerika itu bagaimana Pak dengan ketika berinteraksi dengan masyarakat lainnya yang non Muslim gitu Pak? Ya, Pak. Sebetulnya kalau itu saya rasa ya gimana ya, sebetulnya kita juga kalau kerja kan di tempat umum gitu Pak ya. Ya salah satunya juga pasti karena mereka di umum juga bertanya lah selalu dari mana bisa dari Indonesia, latar belakangnya gimana. Dan saya rasa itu tidak bermasalah lah. Maksudnya kita juga saling respect lah. Dan kalau boleh saya yang contoh seperti saya di kantor saya kan juga kantor orang Amerika. Dan mereka tuh ya saling respect lah kita. Jadi kalau bulan puasa juga kadang-kadang mereka dia tahu kalau itu Ramadan. Karena sekarang sudah mulai kayak umum gitu Pak. Kalau dulu pertama kali saya datang orang nggak ngerti Ramadan apa itu puasa. Oh justru sekarang ini Ramadan itu sudah mulai dikenal dalam artinya hubungan sosial masyarakat Amerika gitu. Orang-orang udah kenal namanya bulan puasa Ramadan gitu Pak. Betul. Dan mereka bisa tahu nih. Kalau saya bilang saya udah bulan Ramadan seminggu lagi gitu. Oh ya mereka tahu jadi rutinnya tuh bulan Ramadan mereka tahu jadi alhamdulillah juga dengan itu juga saling menghargai. Jadi. Mereka mendukung Anda berpuasa saat misalnya di kantor Anda sedang berpuasa, sikap mereka gitu di depan Anda yang sedang berpuasa Pak gimana Pak? Artinya keseharian gitu Pak ketika kita berpuasa. Ya kadang-kadang kalau mereka lupa gitu mereka lupa biasa lah gitu. Ayo mari kita lanjut gitu. Maaf sih maaf. Gitu. Ngerti jadi tahu kalau mau ada bilang Ramadan dia ngerti maksudnya apa gitu. Terus kalau sholat gitu Pak di kantor atau kegiatan sehari-hari untuk menjalankan ibadah 5 waktu? Ya kalau sholat saya rasa juga saya nggak tahu semuanya ya Pak. Iya. Dan kami kalau Jumatan tuh biasanya kami bilang kami setiap hari Jumat ada kami punya sholat berjamaah gitu ya.